emak bersih-bersih sampah di Pantai Kenjeran. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pemirsa, berikut Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Vero. Pemirsa, pasien laka bus meninggal kabar duka hari ini datang kembali menyelimuti keluarga korban kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Tol Sumo, Surabaya, Mojokerto. Pasien korban kecelakaan bus yang sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit EMA Kota Mojokerto akhirnya meninggal dunia pada Jumat malam. Dengan meninggalnya satu orang penumpang bus asal Benowo, Surabaya, total korban kecelakaan bus bertambah menjadi 16 orang. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata PO Ardiansyah yang terjadi di Tol Sumo, Surabaya, Mojokerto seminggu lalu kembali bertambah satu orang, sehingga total korban yang meninggal dunia menjadi 16 orang. Satu tambahan korban kecelakaan bus Ardiansyah adalah seorang laki-laki bernama Nurai, 59 tahun, warga Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, yang sempat tak sadarkan diri selama beberapa hari dan menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit EMA Kota Mojokerto akibat cedera kepala yang dialaminya. Korban Nurai warga Benowo, Surabaya pada Rabu kemarin dirujuk ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Namun, kondisi korban tak kunjung sadar dan akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir pada Jumat sekitar pukul 8:30 malam. Supervisor pelayanan RSUD Kota Mojokerto, Dr. Winarni mengatakan, korban mengalami luka berat pada bagian kepala yang menyebabkan tak sadarkan diri. Pihak RSUD berencana melakukan operasi, namun tidak memungkinkan karena kondisi tak kunjung menunjukkan perkembangan yang membaik, meskipun sudah dilakukan tindakan apapun. Sebenarnya pasien ini kan rujukan dari rumah sakit juga ya, EMA ya, dari rumah sakit EMA, kondisinya memang sudah jelek, GPS sudah satu-satu, intinya kan sudah nggak sadar. Di sini dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur ya. Jadi semua tindakan yang dilakukan di sini sudah sesuai dengan prosedur karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Akhirnya jam 19.30 pasien dinyatakan meninggal oleh dokter spesialis. Setelah dilakukan visum di kamar jenazah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, jenazah korban kecelakaan bus Ardiansyah langsung dibawa ke rumah duka di Benowo, Kota Surabaya untuk dimakamkan. Aminuddin Ilham, JTV. Pemirsa, Nurai, warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, korban laka bus di Tol Sumo, kilometer 712-400, dimakamkan di Makam Islam Benowo Jumat malam. Nurai menjadi korban ke-16 yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto selama 5 hari karena pendarahan di kepalanya, Nurai, warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, dinyatakan meninggal dunia. Nurai merupakan salah satu korban kecelakaan maut bus pariwisata Ardiansyah. Jenazah Nurai yang datang langsung disolatkan di Musola Thoriqul Jannah, kemudian dimakamkan di Makam Islam Benowo, Surabaya, di pusara yang tidak jauh dari pusara putrinya, Anita Neng Agustin, yang meninggal terlebih dahulu akibat tragedi tersebut. Menurut Ariful Bahri, keluarga korban, dalam kejadian ini korban dalam kondisi kritis karena mengalami luka di bagian kepala, kemudian dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto selama 5 hari.
dan Jumat kemarin dinyatakan meninggal dunia. Itu mengalami luka pada bagian apa? Iya, kepalanya sudah nggak sadarkan diri. Berarti korban ini istrinya juga sekarang mulai kemarin sudah di PDH, operasi. Anaknya juga di rumah sakit Suwandi. berarti korban ini menjalani perawatan selama 5 hari, Pak ya? Iya. Berarti nggak sadar itu 5 hari itu, Pak? Iya. Iya. Yang meninggal berapa, Pak? Yang meninggal itu 3. anaknya, menantunya sama parahnya. 3 berarti, Pak ya? Iya, 3. Sementara istrinya sekarang di PDH. Hingga kini jumlah total korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut sebanyak 16 orang. Dan yang lain masih dalam perawatan di rumah sakit di Surabaya dan Mojokerto. Nanda Andrianta, JTV. Mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sebagian ternak membuat para pedagang sapi di Kabupaten Jombang resah. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Sasaya, Sasa Santan. Kini, SS Jaya Group mempersembahkan paket tuntas diabetes dengan formula baru dan tentunya harga terjangkau. Ini yang saya tunggu-tunggu, paket kesehatan komplit untuk penderita diabetes atau kencing manis seperti saya. Alhamdulillah, saya dapat rekomendasi paket tuntas dari SS Jaya Group. Terima kasih SS Jaya Group. Gula darah tinggi, terapi tuntas diabetes, SS Jaya solusinya. Pemirsa, mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sebagian ternak membuat para pedagang daging sapi di Kabupaten Jombang resah. Pasalnya, sejak penyakit mulut dan kuku pada sapi mewabah, tingkat penjualan daging sapi di pasar-pasar tradisional turun. Lapak-lapak pedagang yang biasanya selalu ramai dalam sepekan, dalam terakhir ini berubah sepi pembeli. Keresahan atas mewabahnya penyakit mulut dan kuku juga dirasakan oleh para pedagang daging sapi di Pasar Mojoagung dan Pasar Sumobito, Kabupaten Jombang. Sebab sejak penyakit mulut dan kuku mewabah, penghasilan pedagang menjual daging sapi kini menurun drastis. Itu sebabnya dalam sepekan ini, lapak pedagang daging yang biasanya ramai kini berubah sepi pembeli. Para pedagang daging sapi di pasar yang biasanya dalam sehari dapat menjual antara 1 hingga 1,5 kuintal daging sapi per hari kini turun. Mereka mengaku dalam sepekan terakhir tingkat penjualan daging sapi anjlok menjadi 75 hingga 80 kg saja perharinya. Muhammad Arif, salah satu pedagang, menduga penurunan tingkat penjualan daging sapi terjadi akibat masyarakat masih banyak yang merasa takut untuk membeli daging sapi sejak mewabahnya penyakit mulut dan kuku. Meski sudah diumumkan aman oleh pemerintah, namun menurut Arif banyak masyarakat yang merasa khawatir dan belum berani mengkonsumsi daging sapi. Saat ini harga daging sapi berapa, Pak? 115 yang bagus. Termasuk ada kenaikan atau penurunan? Ada kenaikan. Terus untuk penjualan, Pak? Penjualan agak menurun. Menurun? Agak menurun. Dari berapa ke berapa biasanya, Pak? Ya biasanya kan 1, kadang-kadang cuma dikit, kadang-kadang nggak habis, kadang nggak habis 1, kadang enggak. Penyebabnya karena apa menurun? Ya ada isu penyakit-penyakit kuku, entah apa itu. PMK ya? PMK. Pedagang berharap pemerintah segera menuntaskan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi agar tidak terus berkepanjangan. Pasalnya, jika wabah ini terus menyerang, selain berdampak pada populasi sapi, juga berdampak pada penjualan daging sapi. Saiful Mu'alimin,
JTV. Sementara itu pemirsa, sejumlah sapi para peternak indukan di Kabupaten Tuban mendadak sakit dan tak mau makan. Selain itu, mulut hewan ternak tersebut juga terus mengeluarkan air liur dan kaki sakit, mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebagai mengantisipasi, peternak langsung memberikan jamu racikan tradisional berbahan dasar kunir dan madu. Para peternak sapi indukan di Kabupaten Tuban merasa resah. Pasalnya sejak 2 hari terakhir, sapi mereka mendadak sakit dan tak mau makan. Selain itu, mulut hewan ternak tersebut juga terus mengeluarkan air liur dan kaki sakit. Gejala mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK ini salah satunya dirasakan ternak sapi milik Sukadi di Desa Kasiban, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Salah satu sapi milik peternak indukan ini mengalami gejala layaknya penyakit mulut dan kuku. Takut tertular wabah penyakit mulut dan kuku, pemilik langsung membuatkan jamu tradisional yang diracik dari bahan dasar kunir dan madu lebah. Karena kurangnya informasi, para peternak ini hanya mengandalkan jamu racikan tradisional yang didapat dari mulut ke mulut. Jamu dibuat dari parutan kunir yang diperas dan diambil airnya. Kemudian perasan air kunir dicampur dengan madu lebah dan ditambahkan sedikit air bening. Setelah itu obat langsung diminumkan ke sapi yang sakit dengan menggunakan corong bambu. Para peternak percaya dengan diberikan kunir dan madu dapat membuat sapi lebih sehat dan merasa hangat. Pak, tadi sapinya itu dikasih minum apa, Pak? Jamu racikan, Pak. Itu dari apa itu, Pak? Dari kunir sama madu, Pak. Terus? Habis saya parut, nanti peras sama air, saya torong gitu, masukkan dalam mulut biar hangat gitu. Itu sapinya kenapa, Pak, kok dikasih jamu? Dulunya tuh keluar pilu yang sangat banyak gitu, Pak. Sampai seperti air keluar terus gitu. Nah, kakinya itu diangkat nih. Kayaknya itu sakit kakinya. Hingga kini para peternak belum mengetahui jenis penyakit yang dialami oleh sapinya. Namun saat sapinya sakit, para peternak sapi di daerah sekitar juga menggunakan metode yang sama. Ziki Muhammad, Kusni Bubarok, JTV. Seorang pemuda asal Jombang diringkus petugas Reskrim Polsek Gubeng karena mengedarkan uang palsu. Liputannya hadir sesaat lagi. Sasa santan. Wong sak kampung iki, bojone iku digodhog kabeh ambek arek iku kan seneng aku. Sak kampungnya awak dhewe. Aku ki lak yo apik to, aku iki semangat. Begitu aku ngombe jamune mbake kuwi. Jenengan sak derenge mboten doyan jamu. Lah kok arek iku teko kok terus doyan. Ayo sangune akeh. Napa kok sangune akeh? Lho, yo kan omahe ado sangune akeh. Meneh tak sangoni. Acara ini dipersembahkan oleh Dua Sari Misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Pemirsa, seorang pemuda asal Jombang diringkus petugas Reskrim Polsek Gubeng karena mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu melalui online dan menjualnya juga dengan cara online. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 97 lembar. Benar Mas ya, ini Noveandi Arkian Perdana, warga Perum Gria Kencana Mulia Blok S1 Candi Mulyo Jombang, hanya tertunduk lesu saat diperiksa petugas unit Reskrim Polsek Gubeng, Surabaya. Pemuda berusia 26 tahun ini ditangkap polisi karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 kepada masyarakat.
Lelaki ini ditangkap saat hendak bertransaksi di sebuah warung kopi Jalan Kali Rungkut, Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 97 lembar atau Rp9.700.000. Kepada polisi, pelaku mengaku telah mengedarkan uang palsu ini sejak 3 bulan lalu. Ia mendapatkan uang palsu ini dengan membeli kepada seseorang melalui media sosial. Ia membeli dengan sistem 1 uang asli mendapatkan 3 uang palsu dan dijual lagi 2 lembar upal mendapat 1 uang asli. Saya kurang tahu soalnya kalau ketemu selalu di ruangan saja. Terus habis itu waktu itu saya dikasih 500.000. Dikasih 500.000 UP dititipkan ke saya. Disuruh kirim ke alamat itu. Terus keuntungannya kamu? 500 per 500.000-nya 100.000. Kalau pelaku ini orang yang di bawahnya, di atasnya pelaku ini ada inisial P dan I. Itu yang mendropship uang tersebut. Dan kemudian pelaku ini menjual kepada di bawahnya lagi pembeli. Saat ini peredarannya hampir seluruh Jawa Timur. Yang terakhir diketahui di wilayah Mojokerto 2 kali, kemudian di wilayah Surabaya baru kemarin. Kualitas sendiri? Kualitas uang ya mirip dengan uang asli, hologramnya juga ada. Gitu. Sudah berapa lama dan mereka beroperasi mengedarkan uang palsu? Kalau peredarannya kurang lebih berdasarkan keterangan pelaku kurang lebih 3 bulan. Untuk mengembangkan peredaran uang palsu ini, polisi masih memburu 2 orang berinisial I dan P yang menyuplai uang palsu kepada Noviandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijebloskan ke dalam sel tahanan Polsek Gubeng. Dewi Imroatin, CTV. Sempat vakum 1 tahun, Indies 2022 kembali digelar di Maspion Square, Surabaya. Pameran karya seni dan desain para siswa SMKN 12 Surabaya ini mendapat respon positif dari pemerintah Jawa Timur. Kadispendik Jatim menyebut siswa SMKN 12 Surabaya bisa menjadi model percontohan bagi SMK di Jawa Timur sebagai SDM yang dapat bersaing melalui hasil karyanya di luar pendidikan formal. Indies Interactive in Art and Technology 2022, sebuah pameran karya seni dan desain para siswa SMKN 12 Surabaya kembali digelar. Sempat vakum 1 tahun, pameran karya seni dan desain ini menampilkan karya atau tugas akhir dari 15 jurusan siswa kelas 12 SMKN 12. Antara lain jurusan seni, kriya batik dan tekstil, kriya logam dan perhiasan, seni lukis, desain komunikasi visual, desain interior dan teknik furniture, animasi, multimedia, dan produksi film. Wahid Wahyudi, PLT Sekda Provinsi Jatim sekaligus menjabat Kadispendik Jatim, menyebut pameran siswa SMKN 12 Surabaya ini merupakan pameran terbesar di Jawa Timur. Bahkan, Wahid Wahyudi mengapresiasi keunggulan SDM siswa SMKN 12 karena lulusan dari SMK ini sebanyak 40% siswanya diterima di perguruan tinggi. Selain itu, SMKN 12 Surabaya telah bekerja sama dengan 149 perusahaan. Dan yang membanggakan kami, ternyata lulusannya 40% itu diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua, SMK Negeri 12 Surabaya ini bekerja sama dengan 149 perusahaan. Sehingga apabila siswanya ingin magang, maka perusahaan-perusahaan itu akan menampungnya. Apabila ingin bekerja di perusahaan-perusahaan, maka perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 12 Surabaya itu memprioritaskan alumni SMK Negeri 12 Surabaya. Outputnya ini yang jelas anak-anak punya pengalaman di dalam manajemen pameran maupun manajemen pertunjukan. Kalau outcome-nya ya karya-karya anak-anak ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa memahami dan mengerti dan
Pada akhirnya gini, anak-anak itu bisa tertampung di industri. Pameran bertajuk Indies 2022 ini akan berlangsung mulai 19 Mei hingga 21 Mei mendatang. Bagus Setiawan, JTV. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena Jatim Awan akan segera kembali setelah yang satu ini. Ketemu lagi dengan saya, Suko Toto, di Jatim Channel. Jawa Timur itu menjadi percontohan pendekatan digitalisasi, khususnya sekarang akan menerima banyak tamu terkait dengan satu data. Metadata itu ya, datanya data ya harus dijembreng gitu kan ya, dari data-data itu. Kemudian dijabarkan, dijembreng. Betul. Kegagalan itu seringkali karena mereka tidak memahami proses bisnis data itu. Ingin jadi investor saham yang benar? Ikuti kompetisi investasi saham Jawa Timur. Cerdas investasi bersama JTV yang didukung oleh OJK, BEI, KPEI, dan KSEI. Ayo, rebut total hadiah lebih dari 50 juta rupiah. Peserta daftar sekarang juga melalui link atau scan barcode. Batas pendaftaran, jangan sampai ketinggalan. Yuk investasi saham, balapan cuan. Pemirsa, sampah plastik menjadi masalah utama pencemaran lingkungan, apalagi sifatnya yang tidak mudah terurai. Sebagai upaya menjaga ekosistem pantai, puluhan emak-emak melakukan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya. Seperti inilah aksi puluhan emak-emak bersama Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DKRTH Pemkot Surabaya. Dengan sigap, emak-emak ini memungut sampah, terutama sampah plastik yang memenuhi pinggiran Pantai Kenjeran, Surabaya. Nari Baktiono, Ketua Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik Indonesia Kota Surabaya, menyampaikan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kenjeran ini sebagai upaya menjaga ekosistem alam, yakni pantai, sekaligus wujud keprihatinan melihat kondisi pinggiran Pantai Kenjeran yang banyak tercacar sampah-sampah, khususnya sampah plastik yang tidak hanya bisa mencemari pantai, tapi juga berbahaya bagi ekosistem air. Kami selama ini memang hanya melakukan yang di dalam dengan komunitas gereja-gereja. Tetapi kali ini kami peduli, kasih kami dengan melakukan bersih-bersih pantai, karena kami melihat banyak sekali sampah-sampah plastik di pinggir-pinggir pantai. Karena kami tahu sampah-sampah plastik itu sangat merusak lingkungan, seperti itu. Nari menambahkan, kegiatan ini akan rutin dilakukan dengan harapan jika melihat kondisi pinggiran pantai bersih, masyarakat atau pengunjung yang datang tidak membuang sampah sembarangan di pinggiran pantai. Dewi Imroatin, JTV. Banyaknya galon bekas menginspirasi seorang warga di Jombang menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Limbah air mineral ini disulap menjadi pot bunga berkarakter unik. Galon bermotif kartun dan tokoh animasi ini pun akhirnya bisa menjadi sumber usaha kreatif bernilai tinggi. Tak heran saat dipasarkan di pasar online, pemesan pot lucu dan unik langsung diserbu penyukanya. Dan pemirsa, laporan tadi akan menjadi penutup 30 menit kebersamaan kita di Jatim Awan hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Vero pamit undur diri. Selamat siang, hanya di JTV 100% Jawa Timur.
Di tangan Jatayu Adikusuma, 40 tahun warga Kelurahan Kalibungu, Jombang Kota ini, galon tak terpakai bisa dibuat menjadi pot bunga berkarakter unik. Tumpukan galon yang dikumpulkan ini satu persatu dibersihkan. Plastik label yang menempel dibersihkan sebelum galon diberi warna. Setelah galon bersih, seorang pekerja memberikan warna dasar galon. Galon yang sudah diberi warna dasar langsung diberikan gambar unik sesuai pesanan pelanggannya. Lukisan unik dan lucu berubah galon yang awalnya barang bekas menjadi lebih menarik. Jatayu Adikusuma mengaku dirinya sudah 2 tahun ini membuat pot bunga karakter dari galon bekas. Idenya muncul setelah melihat banyak galon tertimbun di bank sampah. Untuk membuat galon bernilai jual tinggi, pria ini menambah dengan beragam lukisan yang disukai anak-anak. Seperti karakter kartun dan animasi populer. Warnanya pun dipilih yang lebih ngejreng agar lebih menarik perhatian. Ya, buat masyarakat, jadi kita berinisiatif untuk membuat galon ini supaya menjadi kreasi yang menarik gitu. Makanya kita membuat untuk jadi pot, terus pot gantung juga ada, terus pot susun gitu, seperti ini Pak. Untuk meningkatkan nilai ekonomisnya juga sih. Berapa sih peningkatan nilai ekonomis dari sampah menjadi kreasi ini? Ya ini kan kita ambilnya di bank sampah itu kan kiloan Mas. Kiloan kan nggak seberapa ya harganya ya. Mungkin kita bisa bikin jadi begini, nilainya bisa menjadi sampai 200 kali lipat. Setelah disulap menjadi lebih cantik, pot bunga galon bekas ini pun bernilai jual tinggi. Satu pot dijual dengan harga antara 20 sampai 30 ribu rupiah per potnya. Harga ini bergantung tingkat kesulitan. Selain diolah menjadi pot, galon ini juga disulap menjadi lampion. Saat ini produksi pot dan lampion sudah menembus sejumlah pasar di kota dan kabupaten di Jawa Timur. Syaiful Mu'alimin, JTV. Anda sering mengalami keluhan seperti perih, mual, kembung, dada terasa berdebar dan nyeri, sering cemas dan gelisah, bahkan nafas terasa sesak dan nyeri di ulu hati? Waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala MAH kronis. Atasi keluhan Anda dengan madu hijau. Madu hijau merupakan formulasi herbal, propolis, dan madu. Setiap tetes madu hijau mengandung zat hijau daun, serta ekstrak akar bajaka sebagai herbal yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lambung Anda. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan umat. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda. Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Hampir 2 tahun lalu, saya terkena penyakit lambung. Lalu kemudian setahun, saya mengalami psikosomatis. Awalnya cuma asam lambung, tapi lama-lama saya merasakan nyeri di ulu hati. Juga pusing-pusing, sampai leher saya terasa kencang. Suami saya itu dulu, Mbak, bikin saya panik. Pernah beberapa kali pingsan. Sebelum pingsan, Bapak merasa lemas.
dan gemetaran tangannya. Udah sakit seperti itu, tetap aja ngopi. Menderita sekali pokoknya. Saya juga sudah berusaha untuk berobat ke sana kemari, tapi nggak sembuh juga. Kan kami semua ingin Bapak sehat. Sampai akhirnya Suami saya memperkenalkan produk madu hijau. Awalnya saya meragukan produk tersebut. Ada madu kok hijau. Tapi setelah suami saya memberi penjelasan, akhirnya saya mau mengkonsumsinya. 3 bulan saya mengkonsumsi madu hijau hingga penyakit lambung saya sembuh total. Selama 1 bulan saya mengkonsumsi madu hijau ini, alhamdulillah penyakit lambung saya dan hipertensi saya sembuh sampai sekarang dan tidak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah, setelah 2 minggu saya mengkonsumsi madu hijau, sariawan saya sudah hilang dan tidak kambuh lagi. Rasanya saya bahagia